Malam itu, rintik hujan di luar jendela kamar kami terdengar. Seperti bisikan-bisikan yang mencoba memperingatkan saya tentang sesuatu yang buruk. Nama saya Kinara. Dan selama 7 tahun terakhir, hidup saya hanya berputar pada satu poros. Agus. Saya mengenalnya saat dia bukan siapa-siapa. Saat dia hanya seorang pria dengan mimpi besar, namun kantong yang kosong. Saya yang menemaninya makan mie instan di kos-kosan sempit. Saya yang menjual perhiasan peninggalan ibu saya untuk modal awal kantornya. Dan saya pula yang berhenti dari karier cemerlang saya demi menjadi bayangan yang mendukung setiap langkahnya. Sebelum saya ceritakan bagaimana cara saya menjatuhkan suami saya hingga ke dasar jurang kemiskinan, pastikan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap detail dari pembalasan dendam ini. Ruang makan malam ini terlihat sangat manis. Saya sudah menyiapkan masakan kesukaan Agus, ayam opor dengan resep rahasia keluarga, lengkap dengan lilin aromaterapi yang menyebarkan wangi lavender yang menenangkan. Ini adalah malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Angka 7 sering disebut sebagai angka keramat dalam sebuah hubungan. Dan saya sangat berharap malam ini menjadi penanda bahwa kami telah berhasil melewati ujian waktu. Saya mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, warna favoritnya, sambil sesekali melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Langkah kaki terdengar di teras depan. Suara pintu yang terbuka dengan derit halus membuat jantung saya berdegup lebih kencang. Itu dia, pria yang selalu saya banggakan di depan semua orang. Agus masuk dengan wajah yang terlihat sangat lelah, dasinya sudah longgar, dan rambutnya sedikit berantakan. Ia tampak terkejut melihat meja makan yang tertata rapi. "Kinara, kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara serak. Tidak ada kecupan di kening. Tidak ada pelukan hangat seperti biasanya. "Hari ini kan ulang tahun pernikahan kita, Mas. Kamu lupa?" Saya menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Mencoba menelan kekecewaan karena dia bahkan tidak membawa satu tangkai bunga pun. Agus menghela napas panjang. Ia melepas jasnya dan menyampirkannya di sandaran kursi makan. "Maaf, Nah. Kantor lagi kacau banget. Proyek di Kalimantan itu bener-bener menyita waktu. Aku bahkan gak sempat cek kalender." Saya mendekat, mencoba membantu merapikan pakaiannya. Peran yang sudah saya jalani selama ribuan hari. Namun, saat tangan saya menyentuh kerah kemeja putihnya yang mahal, gerakan saya terhenti. Di sana, tepat di lipatan kain dekat leher, ada noda merah muda yang sangat kontras. Itu bukan noda pulpen. Bukan juga noda makanan. Itu adalah bekas lipstik dengan aroma mawar yang sangat menyengat, aroma yang sangat asing. Karena saya sendiri hanya menggunakan pelembab bibir tanpa warna. Darah saya terasa berdesir dingin. Namun, sebagai wanita yang dididik untuk selalu tenang, saya tidak langsung berteriak. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma parfum wanita lain yang menempel tipis di kain kemejanya. Parfum itu mahal, elegan, dan sangat dominan. Bukan jenis parfum yang dipakai oleh staf biasa di kantor. "Ada apa, Nah?" Agus bertanya sambil menarik kursi untuk duduk. Gak apa-apa, Mas. Ini ada noda sedikit di kemejamu. Mungkin kena debu di jalan." Ucap saya bohong. Saya butuh waktu untuk mencerna ini. Saya harus memastikan apakah ini hanya kecurigaan sesaat atau awal dari sebuah reruntuhan. Agus mulai makan dengan lahap, seolah tidak ada beban di pundaknya. Sementara saya hanya duduk memperhatikannya, melihat pria yang selama ini saya anggap sebagai pahlawan, kini terlihat seperti orang asing yang menyimpan ribuan rahasia di balik matanya yang sayu. Di sela-sela makannya, ponsel Agus yang diletakkan di atas meja terus bergetar. Layarnya berkedip, menampilkan sebuah nama. Sheila, sekretaris
Pesan singkat muncul di layar kunci yang sempat terbaca oleh mata tajam saya. "Mas, makasih buat malam ini. Kamu hebat banget tadi. Jangan lupa besok kita sarapan bareng ya." Sebelum meeting, rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantung saya hingga hancur. "Mas," seorang sekretaris memanggil bosnya dengan sebutan Mas di luar jam kantor. Dan apa maksud dari kalimat "kamu hebat banget" tadi? Otak saya langsung memutar berbagai skenario menjijikkan yang mungkin terjadi di belakang saya selama ini. Semua pengorbanan saya, semua kesabaran saya menghadapi sikap dinginnya beberapa bulan terakhir, seolah terjawab dalam satu baris pesan singkat itu. "Siapa Mas? Larut begini masih ada urusan kantor?" tanya saya dengan nada suara yang tetap stabil. Meski tangan saya di bawah meja sudah terkepal kuat hingga kuku saya menusuk telapak tangan, Agus segera membalikkan ponselnya. Dengan gerakan yang sangat terburu-buru, sebuah tanda klasik dari seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. "Oh, itu Sheila. Biasa, dia cuma mau konfirmasi jadwal besok pagi. Anak itu memang terlalu rajin. Kadang nggak tahu waktu kalau kirim pesan." Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat hambar dan dipaksakan. Dia tidak berani menatap mata saya. Dia terus menunduk, sibuk dengan piringnya seolah ayam opor itu adalah hal terpenting di dunia saat ini. Di saat itulah, saya menyadari bahwa pernikahan kami bukan lagi sebuah tempat perlindungan, melainkan sebuah panggung sandiwara di mana saya adalah satu-satunya penonton yang dibohongi. Saya teringat betapa dulu Agus memohon pada saya untuk membantunya membangun perusahaan ini. Dia berjanji akan menjadikanku ratu di istananya. Tapi sekarang, setelah istana itu berdiri megah, dia sepertinya ingin mengganti ratunya dengan orang lain. Dia lupa bahwa pondasi istana ini dibangun di atas nama saya. Dia lupa bahwa seluruh relasi bisnis besar yang ia miliki adalah warisan koneksi dari mendiang ayah saya yang dulu seorang pengusaha besar. Sesuatu yang sengaja saya rahasiakan darinya agar dia merasa memiliki harga diri sebagai pria yang sukses karena usahanya sendiri. "Mas, kamu tahu kan, kalau aku sangat percaya sama kamu," kata saya pelan, memecah keheningan yang menyesakkan itu. Agus berhenti mengunyah. Ia mendongak, menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kenapa tiba-tiba ngomong gitu, Nah? Kamu lagi sensitif ya? Karena ulang tahun pernikahan? Maaf ya, aku beneran lupa." "Nggak apa-apa kalau lupa tanggalnya, Mas. Asal jangan lupa siapa yang selalu ada di samping kamu saat kamu jatuh," jawab saya sambil tersenyum manis. Senyum yang mengandung racun yang belum ia sadari. Malam itu, setelah Agus terlelap dengan dengkurannya yang berat, saya tidak bisa memejamkan mata. Saya berdiri di balkon kamar kami, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di dalam hati, kesedihan saya perlahan-lahan menguap, digantikan oleh kedinginan yang luar biasa. Saya bukan tipe wanita yang akan menangis meraung-raung, menjambak rambut selingkuhan suaminya di depan umum, atau memohon agar suaminya kembali. Itu terlalu murah. Jika Agus ingin bermain di belakang saya, maka saya akan menunjukkan padanya bagaimana rasanya bermain dengan pemilik arena yang sesungguhnya. Dia mengira dia sudah berada di puncak, tanpa sadar bahwa saya memegang tali yang bisa menariknya jatuh ke jurang terdalam kapan saja. Saya mengambil ponsel saya dari atas nakas, berjalan pelan menuju ruang kerja di sudut rumah. Agar tidak membangunkannya, saya menekan sebuah nomor yang sudah bertahan-tahan tidak saya hubungi. Nomor seseorang yang dulu merupakan tangan kanan ayah saya, seorang ahli hukum dan strategi bisnis yang sangat disegani. "Halo, Pak Darmawan, ini Kinara. Maaf, mengganggu malam-malam." "Iya, saya baik, Pak. Tolong siapkan semua berkas kepemilikan saham di PT Arga Megah. Ya, semua aset atas nama saya yang dipinjamkan secara operasional kepada Agus.
saya ingin memulai proses audit internal besok pagi secara diam-diam. Dan satu lagi, tolong cari tahu semua detail tentang wanita bernama Sheila. Setelah menutup telepon, saya bersandar di kursi kerja yang empuk. Di dinding ruangan itu, terpajang foto kami berdua saat peresmian kantor pertama. Agus tampak begitu bahagia, dan saya berdiri di sampingnya dengan bangga. Tapi, itu dulu. Sekarang, foto itu hanya mengingatkan saya pada pengkhianatan yang nyata. Besok, permainan akan dimulai. Agus mungkin berpikir dia bisa membagi cintanya dengan sekretaris itu. Tapi dia harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Terutama jika kamu mencoba mencuri dari tangan yang memberimu makan. Dia ingin menjadi raja? Silakan. Tapi dia lupa bahwa tanpa restu dari ratunya, seorang raja hanyalah seorang pengemis yang mengenakan mahkota pinjaman. Lampu-lampu kota seolah menjadi saksi bisu atas sumpah yang saya ucapkan malam ini. Agus, kamu telah membangun kesuksesanmu di atas pengorbananku. Maka aku akan menghancurkan kesuksesanmu itu dengan tanganku sendiri. Dan Sheila, kamu ingin mengambil apa yang menjadi milikku? Mari kita lihat seberapa kuat kamu bertahan saat pria yang kamu puja itu berubah menjadi orang paling miskin di kota ini. Hanya dalam waktu 24 jam. Saya kembali ke tempat tidur, berbaring di samping pria yang kini terasa seperti orang asing yang sangat jauh. Saya menutup mata, bukan untuk tidur, tapi untuk menyusun strategi setiap detiknya. Karena besok pagi, saat matahari terbit, dunia Agus yang ia bangun dengan kebohongan akan mulai retak sedikit demi sedikit. Dan dia tidak akan pernah menyadari dari mana arah datangnya kehancuran itu sampai semuanya sudah terlambat. Pagi menyapa dengan cahaya matahari yang menembus celah gorden kamar. Namun bagi saya, kehangatan itu tidak lagi terasa sama. Saya terbangun lebih awal. Bahkan sebelum alarm di ponsel Agus berbunyi, saya duduk di tepi tempat tidur, memerhatikan wajah pria yang masih terlelap itu. Wajah yang dulu saya tatap dengan penuh rasa kagum, kini hanya membangkitkan rasa muak yang tertahan di tenggorokan. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidur begitu nyenyak setelah mengkhianati janji suci yang diucapkannya di depan Tuhan? Agus menggeliat, perlahan membuka matanya. Saat tatapan kami bertemu, ada kilatan kepanikan sesaat di matanya sebelum ia berhasil memasang topeng tenangnya kembali. Pagi, nah, kok sudah bangun? Tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur. Pagi mas, aku tadi nggak bisa tidur lagi. Jadi kepikiran mau buatkan kamu sarapan spesial sebelum kamu berangkat meeting sama Sheila. Jawab saya dengan nada seringan mungkin, memberikan penekanan yang sangat halus pada nama sekretarisnya itu. Wajah Agus sedikit menegang, namun ia segera bangkit dan menuju kamar mandi. Oh, iya, makasih ya nah. Hari ini jadwal memang padat banget. Mungkin aku pulang telat lagi. Setelah dia masuk ke kamar mandi, saya segera mengambil jas yang semalam ia kenakan. Saya merogoh saku-sakunya dengan gerakan cepat, namun sangat hati-hati. Di saku dalam, saya menemukan sesuatu yang membuat jantung saya berdegup kencang. Sebuah struk reservasi perhiasan di sebuah toko emas ternama. Tanggalnya adalah kemarin siang. Dan di sana tertera pembelian sebuah gelang berlian senilai 50 juta rupiah. Nama pemesannya jelas, Agus Arga. Namun, saya tidak pernah menerima gelang itu semalam. Saya memotret struk itu dengan ponsel saya, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Jadi benar, uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk cicilan alat berat di proyek Kalimantan justru dialihkan untuk memanjakan wanita simpanannya. Ini bukan lagi sekadar urusan hati. Ini adalah penggelapan yang sistematis. Di meja makan, suasana terasa sangat dingin, meski uap dari nasi goreng yang saya masak masih mengepul.
Agus macan dengan terburu-buru. Matanya terus-menerus melirik ke arah jam tangan. Nah, nanti kalau ada kurir antar paket ke rumah, jangan dibuka ya. Itu isinya dokumen kantor yang sangat rahasia. Biar nanti aku saja yang urus, ucapnya sambil menyeka mulut dengan tisu. Dokumen rahasia atau hadiah untuk seseorang, Mas? Tanya saya sambil menopang dagu, menatapnya lurus-lurus. Agus tersedak. Ia terbatuk-batuk kecil sambil meraih gelas air putih. Kamu bicara apa sih, Nah? Ya, dokumen lah. Memangnya hadiah apa? Kamu ini ada-ada saja. Saya hanya tersenyum tipis. Cuma bercanda, Mas. Habisnya, kamu kelihatan tegang banget. Oh iya, kudengar perusahaanmu mau ambil proyek besar dari Sanjaya Group ya? Itu kan perusahaan raksasa. Kamu yakin bisa tembus? Agus membusungkan dadanya. Sedikit sombong. Tentu saja, Ila punya koneksi bagus di sana. Dia bilang, asalkan kita bisa kasih tanda jadi yang pas buat orang dalam mereka, kontrak itu pasti jatuh ke tangan kita. Ini bakal jadi lompatan besar buat PT Arga Megah. Nah, kita bakal jadi triliuner sesungguhnya. Saya mengganggu-kengguk seolah kagum. Di dalam hati, saya tertawa pahit. Dia tidak tahu bahwa pemilik Sanjaya Group adalah paman saya sendiri. Dan tanda jadi yang dia maksud, kemungkinan besar adalah uang sogokan yang akan menjadi bumerang baginya. Agus benar-benar sudah buta oleh ambisi dan bisikan Sheila. Begitu mobil Agus meninggalkan halaman rumah, saya segera mengganti pakaian. Saya mengenakan setelan blazer hitam yang elegan, penampilan yang sudah lama tidak saya tunjukkan. Saya menuju ke kantor pusat pengacara Pak Darmawan. Lokasinya berada di gedung pencakar langit di pusat kota. Gedung yang sebenarnya juga merupakan bagian dari portofolio aset keluarga saya. Di ruang rapat yang kedap suara, Pak Darmawan sudah menunggu dengan tumpukan map tebal. Wajahnya terlihat prihatin saat melihat saya. Non Kinara, saya sudah melakukan penelusuran awal seperti yang Anda minta semalam. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Beliau menggeser sebuah map berisi foto-foto. Di sana, saya melihat foto Agus dan Sheila sedang berada di sebuah pameran properti mewah. Mereka tampak seperti pasangan suami istri yang sedang memilih rumah masa depan. Agus baru saja menandatangani akad jual beli sebuah apartemen penthouse di kawasan pusat bisnis atas nama Sheila. Dana yang digunakan berasal dari rekening operasional perusahaan yang seharusnya merupakan dana cadangan darurat. Jelas Pak Darmawan. Saya mengepalkan tangan di bawah meja. Apartemen atas nama Sheila. Berani sekali dia. Tidak hanya itu, Non. Sheila ini ternyata bukan sekadar sekretaris. Sebelum masuk ke perusahaan Agus, dia punya catatan hitam di beberapa perusahaan sebelumnya sebagai pencuci uang untuk para eksekutif. Dia sengaja mendekati Agus karena dia tahu Agus punya akses ke dana besar. Tapi Agus tidak cukup pintar untuk mengelola arus kas secara detail. Dia sedang memanipulasi Agus untuk menguras aset perusahaan sebelum akhirnya mungkin meninggalkan Agus saat semuanya bangkrut. Informasi ini seperti siraman air es di tengah hari yang terik. Jadi, suamiku bukan hanya pengkhianat, tapi dia juga orang bodoh yang sedang ditipu oleh wanita yang dia anggap sebagai bidadari. Ini jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Agus benar-benar mempertaruhkan segala yang kami bangun demi seorang penipu ulung. Pak Darmawan, tolong siapkan surat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak antara holding Sanjaya dengan PT Arga Megah. Saya ingin surat itu sampai ke meja Agus tepat pada jam makan siang besok, kata saya, dengan suara dingin yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Lalu, bagaimana dengan aset pribadi Anda yang ada di sana, Non? Biarkan saja dulu. Saya ingin dia merasa di atas angin hari ini. Saya ingin dia merayakan kemenangan semuanya bersama Sheila malam ini. Berikan dia tali yang panjang agar dia bisa menjerat lehernya sendiri. Oh, dan satu lagi,
pastikan semua akses perbankan atas nama saya yang terhubung dengan limit kredit perusahaannya siap untuk saya tutup hanya dengan satu klik. Setelah keluar dari kantor Pak Darmawan, saya memutuskan untuk mendatangi kantor Agus secara diam-diam. Saya tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat akses lift khusus yang kuncinya masih saya simpan sejak masa pembangunan gedung itu. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suasana di sana saat saya tidak ada. Saya berdiri di lorong tersembunyi, dekat ruang kerja Agus yang memiliki dinding kaca satu arah. Dari sana, saya bisa melihat apa yang terjadi di dalam ruangan tanpa terlihat dari dalam. Di sana, saya melihat Agus sedang duduk di kursi kebesarannya. Dan Sheila, wanita itu sedang duduk di tepi meja kerja Agus dengan sangat tidak sopan. Sheila mengenakan pakaian yang sangat mencolok. Tangannya memainkan dasi Agus sambil tertawa genit. "Mas, kalau kontrak dari Sanjaya Group cair, kamu janji kan mau bawa aku ke Paris? Aku bosan di sini terus. Aku pengen belanja di butik-butik branded di sana." Suara Sheila terdengar manja, bahkan tembus melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Agus mengelus pipi Sheila dengan penuh kasih sayang. "Tentu, sayang, apa sih yang gak buat kamu?" Kinara gak akan tahu. Dia itu terlalu polos. Tahunya cuma masak di dapur dan urus rumah. Dia gak akan curiga kalau aku bilang ada kunjungan bisnis ke Eropa. "Tapi Mas, gimana kalau dia tiba-tiba cek laporan keuangan? Kamu kan pakai uang perusahaan buat apartemenku kemarin?" Sheila bertanya dengan nada sedikit khawatir yang dibuat-buat. Agus tertawa meremehkan. "Kinara, dia itu nggak ngerti bisnis. Sheila, dia cuma perempuan rumahan yang beruntung jadi istriku. Dia pikir uang yang dia kasih dulu itu sudah habis buat modal awal. Dia nggak tahu kalau sebenarnya perusahaan ini tumbuh besar karena kecerdasanku. Dia nggak punya akses apa-apa lagi ke sini. Semuanya sudah dalam kendaliku." Mendengar itu, hati saya serasa disayat sembilu. Dia menyebut saya tidak mengerti bisnis. Dia menyebut saya perempuan rumahan yang beruntung. Dia benar-benar lupa siapa yang menyusun strategi pemasaran pertama perusahaannya. Siapa yang begadang membuat proposal saat dia hampir menyerah. Dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Saya menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak untuk meredam emosi yang bergejolak. "Baiklah Agus, jika kamu menganggap saya hanya wanita rumahan yang tidak mengerti apa-apa, maka biarkan wanita rumahan ini yang akan mengajarimu pelajaran paling berharga dalam hidupmu. Kamu pikir kamu sudah memegang kendali? Kamu salah besar." Saya berbalik dan berjalan meninggalkan lorong itu dengan langkah mantap. Tidak ada air mata. Air mata saya sudah habis semalam. Yang tersisa hanyalah tekad baja untuk mengambil kembali semua yang telah dia sia-siakan. Saat saya melewati lobi, saya melihat para karyawan yang dulu sangat menghormati saya, kini memandang saya dengan tatapan kasihan. Rupanya kabar tentang kedekatan Agus dan Sheila sudah menjadi rahasia umum di kantor ini. Dan hanya saya yang dianggap sebagai istri malang yang tidak tahu apa-apa. "Nikmatilah kemenangan kalian hari ini. Agus, Sheila," gumam saya dalam hati saat masuk ke dalam mobil. "Karena besok, saat matahari mencapai puncaknya, kalian akan menyadari bahwa orang yang kalian remehkan adalah orang yang memegang kunci pintu penjara bagi masa depan kalian." Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Saya melihat deretan toko dan bangunan di pinggir jalan, memikirkan bagaimana semua keindahan ini bisa hancur karena keserakahan. Agus bukan hanya mengkhianati saya, dia mengkhianati kepercayaan ribuan karyawan yang bergantung pada perusahaannya demi mengejar nafsu sesaat pada seorang wanita yang hanya menginginkan uangnya. Sesampainya di rumah, saya kembali menjadi Kinara yang naif. Saya menyiapkan teh hangat untuk menyambut kepulangan Agus nanti sore. Saya harus tetap memainkan peran ini dengan sempurna
hingga saatnya tiba. Malam itu, rumah kami terasa seperti peti mati yang indah. Mewah di luar, namun sesak dan gelap di dalam. Agus pulang lebih larut dari biasanya. Sekitar jam 11 malam, ia masuk dengan langkah yang sedikit sempoyongan. Aroma alkohol tercium tipis dari pakaiannya, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan sebelumnya. Di tangannya, ia menenteng sebuah kantong belanja dari butik ternama yang isinya sudah pasti bukan untuk saya. "Mas, kamu minum?" tanya saya. Muncul dari kegelapan ruang tamu yang sengaja tidak saya nyalakan lampunya. Agus terlonjak kaget, hampir menjatuhkan kantong belanjanya. "Astagfirullah, Kinara, kamu hobi banget sih. Muncul tiba-tiba kayak hantu." "Ya, tadi ada jamuan makan malam sama klien dari Sanjaya Group. Biasalah, basa-basi bisnis. Harus menghargai mereka." Ia mencoba menyembunyikan kantong belanja itu di balik punggungnya. Sebuah gerakan yang sangat kikuk dan menyedihkan untuk dilihat. Saya hanya menatapnya datar, membiarkan keheningan menyiksa batinnya selama beberapa detik. "Oh, klien Sanjaya Group ya? Setahuku, mereka nggak suka minum alkohol kalau lagi bahas bisnis. Tapi ya sudahlah. Mungkin aturannya sudah berubah. Kamu tahu apa soal aturan bisnis, nah?" "Sudah, aku mau mandi." Gerah, potongnya dengan nada kasar yang mulai sering ia gunakan. Ia bergegas naik ke lantai atas, meninggalkan saya yang masih berdiri mematung di ruang tamu yang dingin. Saya menunggu sampai suara pancuran air di kamar mandi terdengar. Lalu saya bergerak cepat menuju ruang kerjanya di lantai bawah. Saya tahu Agus punya brankas kecil di balik lukisan pemandangan di sana. Dia pikir saya tidak tahu kombinasinya. Padahal, kode itu adalah tanggal lahir saya, sebuah ironi yang luar biasa. Dia menggunakan tanggal lahir wanita yang dia khianati sebagai kunci untuk menyimpan rahasia busuknya. Klik, pintu brankas terbuka. Di dalamnya, selain tumpukan uang tunai darurat, saya menemukan sebuah buku tabungan atas nama Sheila Clarissa. Saya membukanya dan mendapati mutasi rekening yang mengerikan. Hampir setiap minggu, ada transferan masuk dari rekening pribadi Agus dengan nominal yang tidak masuk akal. 50 juta, 100 juta, bahkan ada satu mutasi senilai 500 juta dengan keterangan DP kendaraan. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Uang itu seharusnya masuk ke dana pendidikan anak-anak kami di masa depan, atau setidaknya untuk kesejahteraan karyawan yang lembur bagai kuda di kantornya. Ternyata, selama ini saya memberikan hidup saya untuk seorang pria yang tidak lebih dari seorang pencuri berkerah putih. Namun, kejutan sesungguhnya ada di balik tumpukan dokumen itu. Sebuah map biru berlogo notaris. Saya membacanya dengan teliti di bawah cahaya lampu meja yang redup. Itu adalah draft surat pengalihan aset. Agus sedang berencana mengalihkan kepemilikan rumah yang kami tempati. Sekarang rumah yang dibangun di atas tanah warisan ayah saya menjadi atas namanya secara penuh dengan memalsukan tanda tangan saya. Untuk kemudian ia jadikan jaminan pinjaman bank demi menutupi lubang keuangan di perusahaannya yang mulai goyah akibat gaya hidup mewahnya. "Kamu benar-benar ingin menghancurkanku sampai ke akar-akarnya ya, Mas?" bisik saya pada kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Saya dengan cepat mengunci brankas, merapikan lukisan, dan duduk di kursi kerja sambil membuka laptop si Liola sedang memeriksa jadwal harian. Agus muncul di ambang pintu dengan hanya menggunakan handuk yang melilit pinggangnya. "Lagi apa kamu di sini?" tanyanya curiga. Matanya menyipit menatap saya. "Ini, Mas, aku lagi lihat-lihat resep kue. Aku pikir besok mau buat sesuatu yang manis untuk kamu bawa ke kantor, biar staf kamu juga bisa ikut menikmati," jawab saya sesantai mungkin. Meski jantung saya berdegup kencang, Agus mendekat, memperhatikan layar laptop saya.
Nggak usah anone. Nah, kantor itu tempat kerja, bukan tempat arisan. Jangan bikin aku malu dengan bawa-bawa makanan rumahan ke sana. Sheila sudah urus semua catering. Kalau memang ada acara, kamu di rumah saja. Fokus urus diri kamu sendiri. Lihat itu. Rambut kamu sudah berantakan. Pakai daster terus. Lama-lama, aku bosan lihatnya. Hinaan itu keluar begitu saja dari mulutnya, tanpa rasa bersalah. Dia menghina penampilan saya. Padahal, dia sendiri yang melarang saya ke salon dengan alasan penghematan perusahaan tahun lalu. Dia menghina daster saya. Padahal, ini adalah pakaian yang paling nyaman saat saya harus membersihkan rumah seharian karena dia memecat asisten rumah tangga kami dengan alasan ingin privasi lebih. Baiklah, kalau itu mau kamu, Mas. Aku nggak akan ikut campur urusan kantor lagi, kata saya sambil menutup laptop. Tapi Mas, boleh aku tanya satu hal? Apa kamu masih sayang sama aku? Apa aku masih punya arti di hidup kamu? Agus mendengus. Sebuah tawa meremehkan keluar dari hidungnya. Pertanyaan macam apa itu? Sudahlah, aku capek. Jangan drama. Aku butuh istirahat, karena besok adalah hari penentuan kontrak Sanjaya Group. Kalau kontrak itu gol, hidup kita bakal berubah. Jadi tolong, jangan ganggu pikiranku dengan pertanyaan-pertanyaan sampah kayak gitu. Ia berbalik pergi, meninggalkan saya dengan luka yang kini sudah mengeras menjadi dendam yang dingin. Dia benar. Hidup kami memang akan berubah. Sangat berubah. Tapi tidak seperti yang ia bayangkan dalam mimpinya yang penuh keserakahan. Malam itu, saya kembali menghubungi Pak Darmawan melalui pesan singkat. Pak, eksekusi rencana B? Tarik semua dukungan sistem IT dari server pusat PT Arga Megah besok jam 10 pagi. Pastikan semua data transaksi gelap yang kita temukan tadi masuk ke folder audit pusat. Biarkan dia merasa terbang tinggi sebelum kita patahkan sayapnya di depan klien Sanjaya. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa sangat tegang. Agus berpakaian sangat rapi dengan setelan jas paling mahalnya. Ia berkaca berkali-kali, memastikan penampilannya sempurna. Ia tidak tahu bahwa kancing kemejanya sudah saya kendurkan sedikit agar lepas di saat yang paling tidak tepat sebuah gangguan kecil yang akan mengacaukan konsentrasinya. Doakan aku. Nah, hari ini aku bakal jadi raja di kota ini, ucapnya dengan penuh percaya diri sambil menyambar kunci mobilnya. Aku selalu mendoakan yang terbaik buat kamu, Mas. Doa seorang istri itu biasanya sangat cepat dikabulkan. Apalagi kalau istrinya teraniaya. Jawab saya sambil menyelaminya. Dia tidak sadar akan sindiran dalam kalimat saya. Begitu dia pergi, saya tidak membuang waktu. Saya menuju ke sebuah butik mewah yang selama ini menjadi langganan para sosialita kelas atas. Saya meminta pelayanan privat. Saya mengganti daster lusuh saya dengan gaun malam berbahan sutra berwarna merah menyala yang sangat elegan. Saya memanggil penata rias terbaik untuk mengubah wajah saya yang kusam menjadi wajah seorang wanita yang penuh kuasa dan karisma. Saat saya melihat pantulan diri saya di cermin, saya hampir tidak mengenali wanita itu. Ini adalah Kinara yang sebenarnya. Kinara yang cerdas, Kinara yang kuat, dan Kinara yang selama ini memilih untuk tidur demi mendukung pria yang salah. Sudah waktunya bangun, Kinara, ucap saya pada bayangan di cermin. Telepon saya berdering. Itu dari Pak Darmawan. Non, Agus dan Sheila sudah sampai di kantor Sanjaya Group. Mereka membawa proposal yang sudah dimanipulasi. Sheila terlihat sangat yakin bahwa mereka akan berhasil. Bagus. Biarkan mereka masuk ke ruang rapat. Biarkan mereka mempresentasikan kebohongan mereka di depan paman saya. Saya akan sampai di sana dalam 15 menit. Oh, Pak, pastikan media bisnis yang kita hubungi sudah siap di lobi. Saya ingin kehancuran ini menjadi berita utama besok pagi. Saya melangkah keluar dari butik dengan kepala tegak.
Setiap langkah saya di atas lantai marmer itu terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran Agus. Konflik yang selama ini terpendam di balik tembok rumah kami, kini akan saya bawa ke panggung dunia. Dia pikir dia bisa menggeniakinjak saya dan tetap berdiri tegak. Dia salah besar. Dunia bisnis mungkin mengenal Agus sebagai singa yang sedang naik daun, tapi mereka lupa bahwa di belakang setiap singa yang kuat ada pawang yang jauh lebih berbahaya. Dan hari ini, sang pawang memutuskan untuk melepaskan cambuknya. Saya masuk ke dalam mobil sedan hitam yang sudah menunggu. Di jok belakang, saya membuka tablet saya, memantau pergerakan saham dan arus kas PT Arga Megah yang mulai menunjukkan grafik merah. Pak Darmawan bener-bener bekerja dengan cepat. Satu persatu, vendor mulai menarik diri karena mendengar rumor ketidakstabilan keuangan perusahaan. Ini baru permulaan dari bibit masalah yang dia tanam sendiri. Dia yang menanam pengkhianatan, maka dia pula yang harus memanen badainya. Dan saya adalah badai yang dia undang tanpa ia sadari saat ia pertama kali menyentuh bibir wanita lain itu. Perjalanan menuju gedung Sanjaya Group terasa begitu singkat. Di sana, di lantai paling atas, suamiku sedang menjajakan harga dirinya demi sebuah kontrak, tanpa tahu bahwa orang yang memegang kontrak itu sedang menunggu instruksi dari saya untuk merobeknya di depan wajahnya. Cliffhanger dari drama ini baru saja akan dimulai, dan saya tidak sabar melihat wajah pucatnya saat dia menyadari siapa sebenarnya wanita yang selama ini hanya dia anggap sebagai pencuci pakaiannya. Mobil sedan hitam yang membawa saya berhenti tepat di depan lobi megah Sanjaya Group. Bangunan ini adalah simbol kekuasaan, sebuah monumen beton dan kaca yang menjulang tinggi, di mana setiap keputusannya bisa mengguncang ekonomi kota. Saya melangkah keluar, dan untuk sesaat udara dingin dari pendingin ruangan di lobi menyentuh kulit saya, memberikan sensasi segar yang kontras dengan api yang membakar di dalam dada. Para staf di lobi membungkuk hormat, bukan karena mereka mengenali saya sebagai istri Agus, tapi karena mereka tahu siapa saya sebenarnya, pewaris tunggal yang selama ini memilih untuk tetap berada di balik layar. Di lantai 42, di ruang rapat eksekutif, dengan pemandangan kota yang membentang luas, drama yang sesungguhnya sedang berlangsung. Saya berjalan melewati lorong-lorong berkarpet tebal, tanpa suara. Melalui dinding kaca transparan di ruang tunggu, saya bisa melihat Agus dan Sheila. Mereka duduk berdampingan, sangat dekat, hampir tidak ada jarak profesional di antara mereka. Agus terlihat sangat antusias, tangannya bergerak lincah, menjelaskan isi slide presentasi di layar besar. Sementara Sheila, dia memberikan tatapan memuja yang dibuat-buat, sesekali menyentuh lengan Agus, seolah memberikan dukungan moral. Hati saya mencelos melihat pemandangan itu. Itu adalah sentuhan yang dulu hanya milik saya. Itu adalah antusiasme yang dulu kami bagi bersama di meja makan kayu yang rayot saat merintis usaha. Sekarang, semuanya terasa begitu menjijikkan. Pergolakan batin saya mencapai puncaknya. Ada bagian dari diri saya yang ingin mendobrak pintu itu, berteriak, dan menampar mereka berdua. Tapi bagian lain yang lebih kuat, bagian yang mewarisi darah dingin ayah saya dalam berbisnis, membisikkan bahwa balas dendam terbaik adalah dengan keanggunan dan kehancuran yang sistematis. Saya masuk ke ruang kontrol asisten, tepat di sebelah ruang rapat. Di sana, Pak Darmawan sudah menunggu bersama seorang teknisi IT. Non Kinara, mereka baru saja akan masuk ke bagian proyeksi keuntungan. Ini adalah momen di mana Agus akan menunjukkan angka-angka palsu hasil manipulasi Sheila. Bisik Pak Darmawan. Lakukan sekarang. Perintah saya pendek. Di dalam ruang rapat, Agus berdehem, mencoba menarik perhatian Paman Sanjaya pria, paruh baya, dengan tatapan tajam yang sedang duduk di kursi pimpinan. Jadi,
Pak Sanjaya, dengan sistem efisiensi yang kami kembangkan, PT Arga Megah bisa menjamin margin keuntungan sebesar 30% dalam tahun pertama. Ini adalah angka yang sangat aman, ujar Agus dengan nada penuh percaya diri. Tiba-tiba, layar besar di depan mereka berkedip. Slide presentasi yang rapi itu menghilang, digantikan oleh barisan kode merah yang bergerak cepat. Agus tertegun. Loh, ada apa ini? Lah, cek laptopnya. Sheila tampak panik. Jarinya menari di atas keyboard dengan gemetar. Namun, bukannya kembali ke slide presentasi, layar itu justru menampilkan folder berjudul Rahasia Sheila. Di dalamnya muncul rekaman percakapan, suara dan foto-foto, bukti transfer gelap dari rekening perusahaan Agus ke rekening pribadi Sheila. Tidak hanya itu, muncul pula dokumen kontrak pembelian apartemen atas nama Sheila yang menggunakan dana cadangan proyek. Wajah Agus berubah pucat pasi. Seketika, ia seperti kehilangan seluruh pasokan oksigen di ruangan itu. Paman Sanjaya hanya menatap layar dengan ekspresi datar yang mematikan. Jadi, ini yang kamu sebut sebagai sistem efisiensi, Agus? Efisiensi dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sekretarismu? Suara Paman Sanjaya terdengar menggelegar meski diucapkan dengan nada rendah. Ini salah paham, Pak. Ini pasti sabotase. Seseorang meretas sistem kami, teriak Agus. Suaranya mulai melengking karena ketakutan. Sheila mulai menangis. Sebuah tangisan buaya yang mencoba mencari simpati. Mas Agus, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Kamu yang suruh aku simpan uang itu kan? Ucapnya. Mencoba melemparkan semua kesalahan pada Agus demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Melihat pengkhianatan di depan matanya sendiri. Agus ternganga. Apa kamu bilang? Kamu yang minta, Sheila. Kamu yang bilang, kita butuh jaminan buat masa depan kita. Perdebatan mereka menjadi pemicu yang mengubah segalanya dalam diri saya. Pergolakan batin yang sejak semalam menyiksa, kini menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa kasihan. Tidak ada lagi sisa cinta. Yang ada hanyalah kepuasan melihat mereka mulai saling gigit, seperti binatang yang terpojok. Saya keluar dari ruang kontrol dan berjalan menuju pintu ruang rapat. Saya mendorong pintu ganda yang besar itu dengan perlahan namun penuh otoritas. Seluruh mata di ruangan itu tertuju pada saya. Agus menatap saya dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu. Kinara, kamu ngapain di sini? Pulang sekarang. Ini urusan bisnis. Kamu nggak paham. Saya tidak berhenti. Saya terus berjalan menuju ujung meja. Tepat di samping Paman Sanjaya. Paman berdiri dan memberikan kursinya kepada saya. Sebuah gestur yang membuat seluruh orang di ruangan itu termasuk para direksi Sanjaya Grup terkesiap. Silakan duduk, Kinara. Sepertinya kamu punya sesuatu untuk dijelaskan pada suamimu yang hebat ini, kata Paman Sanjaya sambil tersenyum tipis. Saya duduk, menyilangkan kaki dengan anggun, dan menatap Agus yang masih berdiri mematung. Duduklah, Mas. Dan kamu juga, Sheila. Jangan menangis dulu, karena pertunjukannya bahkan belum dimulai. Nah, apa maksudnya ini? Kenapa Pak Sanjaya memberimu kursi itu? Kamu kenal beliau? Tanya Agus dengan suara yang gemetar hebat. Seluruh tubuhnya berkeringat, membasahi kemeja mahalnya yang kini terlihat seperti pakaian sampah di mata saya. Aku bukan hanya mengenalnya. Mas, aku adalah pemegang saham mayoritas di perusahaan ini, melalui yayasan peninggalan ayahku. Dan perusahaan yang kamu banggakan itu, 80% modalnya berasal dari pinjaman tanpa bunga yang aku kucurkan melalui pihak ketiga selama 7 tahun ini. Kamu pikir kamu sukses karena kecerdasanmu? Tidak, Mas. Kamu sukses karena aku membiarkanmu merasa sukses. Kata-kata saya seperti godam yang menghantam harga diri Agus. Dia jatuh terduduk di kursinya, matanya kosong, menatap ke arah saya. Di sisi lain,
langsung menghentikan tangisnya dan menatap saya dengan tatapan penuh kebencian dan ketakutan. Dia menyadari bahwa dia bukan hanya bermain-main dengan seorang istri rumahan, tapi dengan raksasa yang bisa menelannya hidup-hidup. "Kenapa, Nah? Kenapa kamu gak pernah bilang?" Suara Agus terdengar sangat kecil, nyaris seperti bisikan. "Karena aku ingin dicintai, karena diriku, bukan karena hartaku. Tapi ternyata kamu bahkan tidak bisa memberikan itu. Kamu lebih memilih wanita yang memujimu karena uang yang sebenarnya adalah milikku." Jawab saya dingin. "Hari ini, Mas, aku mencabut semua dukungan itu. Aku sudah menginstruksikan bank untuk membekukan limit kredit PT Arga Megah karena indikasi penyalahgunaan dana yang baru saja kita lihat bersama di layar itu." Agus menggelengga kepalanya. "Enggak, Nah. Nah, kamu nggak bisa lakukan itu. Perusahaan akan bangkrut dalam semalam. Ribuan orang akan kehilangan pekerjaan." "Mereka tidak akan kehilangan pekerjaan, Mas. Aku akan mengambil alih perusahaan itu melalui proses akuisisi utang. Karyawan akan tetap bekerja, tapi kamu dan Sheila, kalian sudah tidak punya tempat di sana. Bahkan di rumah itu pun, kalian sudah tidak punya tempat." Saya berdiri, merapikan blazer saya yang tidak berkerut sedikit pun. Pergolakan batin yang sempat membuat saya ragu untuk menghancurkan ayah dari masa depan yang pernah saya impikan, kini benar-benar sirna. Perubahan keadaan ini begitu drastis, begitu cepat, hingga Agus belum sempat memproses apa yang sebenarnya terjadi. Dia masih memakai jas mahal, masih berada di gedung mewah. Tapi secara hukum dan finansial, dia sudah tidak punya apa-apa. "Mari kita selesaikan ini secara legal. Mas, Pak Darmawan akan mengurus surat cerai dan laporan ke polisian terkait penggelapan dana perusahaan," ucap saya sambil berbalik menuju pintu. "Nah, tunggu. Aku minta maaf. Aku hilaf. Sheila yang goda aku," teriak Agus mencoba mengejar. Namun ia segera ditahan oleh petugas keamanan gedung yang diperintahkan oleh Paman Sanjaya. Saya berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa bener-bener menatapnya. "Hilaf itu sekali, Mas. Kalau sampai beli apartemen dan perhiasan berkali-kali, itu namanya rencana. Dan rencana kamu berakhir di sini." Saat saya melangkah keluar dari ruangan itu, saya bisa mendengar suara teriakan histeris Sheila yang mulai menyalahkan Agus, dan suara Agus yang memohon-mohon ampun. Suara-suara itu perlahan meredup seiring dengan langkah saya menuju lift. Di dalam lift yang berdinding cermin, saya melihat diri saya sendiri. Ada sedikit rasa sedih yang tersisa, namun terkubur di bawah rasa lega yang luar biasa. Perjalanan ini belum berakhir. Menghancurkan status finansialnya hanyalah satu bagian. Bagian selanjutnya adalah memastikan bahwa dia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi saya. Dikhianati, dipermalukan, dan ditinggalkan sendirian di tengah kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Dan saat lift berdenting menunjukkan lantai dasar, saya tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terpanjang bagi Agus. Malam di mana ia akan menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya demi sesuatu yang tidak bernilai sama sekali. Keluar dari gedung Sanjaya Group, saya disambut oleh kilatan lampu kamera dari beberapa wartawan bisnis yang sudah menunggu di lobi. Kabar tentang pembatalan kontrak raksasa dan kisruh internal di PT Arga Megah menyebar lebih cepat dari api yang tertiup angin. Saya berjalan menembus kerumunan itu dengan tenang, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Di dalam mobil, saya menyandarkan kepala pada jok kulit yang dingin. Keheningan ini terasa sangat asing setelah badai teriakan di ruang rapat tadi. Ada sebuah lubang besar di dada saya yang tidak bisa diisi oleh kemenangan finansial manapun. 9 tahun, jika dihitung sejak masa pacaran kami, dan semuanya berakhir di sebuah ruang rapat yang dingin. "Non Kinara, Anda baik-baik saja?" Suara Pak Darmawan
memecah lamunan saya dari kursi depan. Saya hanya lelah. Pak, ternyata melihat orang yang kita cintai hancur itu tidak semenyenangkan yang saya bayangkan di film-film. Rasanya hambar, jawab saya jujur. Pergolakan batin ini benar-benar menyiksa. Sebagian dari diri saya masih teringat bagaimana Agus dulu rela kehujanan hanya untuk membawakan saya obat saat saya sakit. Atau bagaimana dia tertawa lebar saat berhasil mendapatkan proyek kecil pertamanya. Tapi bayangan itu langsung terhapus oleh citra Sheila yang duduk di atas meja kerjanya. Ini adalah bagian dari penyembuhan. Non, Anda tidak sedang menghancurkan dia. Anda sedang mengambil kembali apa yang menjadi hak Anda. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri saat dia memutuskan untuk berkhianat. Pak Darmawan mencoba menghibur. Kami melaju menuju rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi saya, kini terasa seperti medan perang yang penuh ranjau. Sesampainya di sana, saya tidak menemukan mobil Agus. Rupanya dia masih tertahan di kantor polisi atau mungkin sedang berusaha mencari pinjaman dana talangan yang mustahil dia dapatkan. Saya masuk ke dalam rumah yang sunyi itu. Wangi masakan semalam, ayam opor yang tidak tersentuh, masih tercium samar di udara, bercampur dengan aroma lilin lavender yang sudah padam. Wangi itu kini terasa seperti aroma duka. Saya berjalan menuju kamar utama. Saya mulai mengemasi barang-barang saya. Bukan, saya tidak akan pergi dari rumah ini. Ini adalah rumah saya. Saya mengemasi barang-barang Agus, satu persatu ke meja mahalnya, jam tangan koleksinya, hingga sepatu kulit yang dulu saya belikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Saya masukkan ke dalam kantong plastik sampah hitam yang besar. Saya melakukan ini tanpa air mata. Setiap gerakan saya terasa mekanis. Seolah-olah saya sedang membuang sampah-sampah yang sudah lama membusuk di sudut ruangan. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di depan. Itu bukan suara sedan mewah Agus, melainkan suara taksi. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka dengan kasar. Saya bisa mendengar langkah kaki yang terburu-buru menaiki tangga. Agus muncul di ambang pintu kamar dengan penampilan yang hancur lebur. Jasnya sudah hilang. Kemejanya kusut dan basah oleh keringat. Matanya merah dan sembab. Kinara, apa-apaan ini? Kenapa semua rekeningku diblokir? Kenapa kartu kreditku nggak bisa dipakai buat bayar taksi? Teriaknya dengan suara parau, nyaris menangis. Saya tidak menoleh. Saya terus melipat pakaian terakhirnya dan memasukkannya ke dalam plastik. Itu bukan rekeningmu, Mas. Itu rekening operasional perusahaan yang dijaminkan atas namaku. Karena perusahaan itu sekarang sedang dalam pengawasan kurator akibat dugaan penggelapan, maka secara otomatis semua aksesnya diputus. Agus mendekat, mencoba meraih tangan saya, tapi saya segera menghindar. Nah, aku mohon, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, Sheila. Dia sudah pergi. Wanita itu langsung kabur. Begitu tahu, aku nggak punya uang lagi. Dia mencuri jam tanganku dan dompetku di mobil tadi sebelum dia menghilang. Kamu benar. Dia cuma penipu. Nah, saya berhenti bergerak. Saya berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang paling dingin yang pernah saya miliki. Oh, jadi sekarang setelah dia pergi, kamu baru kembali ke perempuan rumahan yang tidak mengerti bisnis ini? Setelah dia mengambil semuanya darimu, kamu baru ingat kalau punya istri? Aku hilaf, Kinara. Aku tergoda. Dia terus-menerus memujiku, membuatku merasa seperti pria hebat. Sementara kamu selalu mengingatkanku pada masa-masa sulit kita. Aku cuma ingin melupakan betapa susahnya dulu. Agus berlutut di depan saya, bersujud di kaki saya sambil terisak. Inilah pergolakan batin yang sesungguhnya. Melihat pria yang pernah saya puja bersujud, seperti pengemis di depan saya. Ada dorongan untuk merengkuh kepalanya, memaafkannya, dan memulai semua dari nol seperti dulu. Tapi kemudian,
Saya teringat akan draft surat pengalihan aset di brankas itu. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia berencana membuat saya dan masa depan kami tidak punya tempat tinggal. Dia ingin mencuri rumah warisan ayah saya. Bangun, Mas. Jangan rendahkan dirimu lebih jauh lagi, kata saya tenang. Kamu bilang kamu ingin melupakan masa sulit kita? Selamat. Sekarang kamu akan kembali ke masa itu. Tapi kali ini kamu akan melewatinya sendirian. Tanpa aku, tanpa koneksi ayahku, dan tanpa uang sepeser pun. Kamu, Kejong, Kinara, tega-teganya kamu melakukan ini pada suamimu sendiri. Mana janji suci pernikahan kita? Agus mulai berubah dari memohon menjadi menyalahkan. Sebuah mekanisme pertahanan diri dari orang yang egois. Janji suci itu sudah kamu bakar saat kamu membeli apartemen untuk Sheila dengan uang sekolah anak-anak kita nanti. Mas, kamu yang membunuh Kinara yang dulu. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah Kinara yang sudah sadar sepenuhnya. Saya menarik napas panjang. Keluar dari rumah ini. Sekarang, ini juga rumahku. Aku punya hak di sini. Cek lagi dokumen kepemilikan tanahnya. Mas, rumah ini dibangun di atas tanah warisan yang tidak bisa dibagi sebagai harta gonogini. Dan karena kamu sudah memalsukan tanda tanganku di draft pengalihan itu, Pak Darmawan sudah menyiapkan laporan pidana pemalsuan dokumen. Pilihannya dua. Kamu keluar sekarang dengan damai, atau kamu keluar dari sini dengan borgol di tanganmu. Agus tergiung. Ia menatap saya dengan ketakutan yang murni. Dia baru menyadari bahwa saya tidak sedang menggertak. Saya sudah menyiapkan setiap langkah ini dengan presisi seorang ahli bedah. Dia berdiri dengan lunglai, memandang ke sekeliling kamar yang selama ini menjadi saksi pengkhianatannya, tempat di mana ia sering menerima telepon sembunyi-sembunyi dari Sheila. Ia mengambil salah satu kantong plastik hitam berisi pakaiannya dengan tangan gemetar. Saat ia berjalan menuju pintu, ia sempat menoleh. Kamu bakal menyesal, Kinara. Kamu gak akan pernah menemukan pria yang mencintaimu seperti aku. Saya tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat tulus di telinga saya sendiri. Mencintai seperti kamu. Kamu benar, Mas. Aku harap aku tidak akan pernah menemukannya lagi. Karena satu kali saja sudah cukup untuk membuatku belajar bagaimana caranya menjadi kuat. Agus melangkah keluar dari kamar, menuruni tangga dengan langkah kaki yang terdengar sangat berat. Saya berdiri di balkon, melihatnya berjalan keluar dari gerbang rumah besar itu sambil menenteng plastik sampah berisi sisa-sisa hidupnya yang mewah. Dia berjalan di trotoar, tanpa kendaraan, tanpa tujuan, di bawah langit senja yang mulai menggelap. Saya terduduk di kursi balkon, membiarkan angin malam menerpa wajah saya. Pergolakan batin itu perlahan mereda, digantikan oleh rasa sepi yang sangat luas. Menang adalah hal yang pahit ketika kita harus menghancurkan hati kita sendiri untuk mencapainya. Namun, di tengah kesedihan itu, saya merasa sebuah kekuatan baru mulai tumbuh. Malam itu, saya tidak tidur di kamar utama. Saya tidur di kamar tamu, tempat yang dulu sering saya gunakan untuk menangis sendirian saat Agus tidak pulang. Saya menutup mata dengan satu pikiran. Besok adalah hari pertama saya hidup untuk diri saya sendiri. Namun, saya tidak tahu bahwa di luar sana, Agus yang putus asa mulai menyusun rencana terakhir yang nekat. Seseorang yang sudah tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan adalah orang yang paling berbahaya. Dan saat saya hampir terlelap, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal masuk. Kamu pikir ini sudah berakhir, Kinara? Aku tahu rahasia terbesar ayahmu yang bisa menghancurkan reputasi Sanjaya Group selamanya. Kalau aku jatuh, kita semua jatuh bersama. Mata saya terbuka lebar. Nafas saya tertahan. Ternyata plot twist yang sesungguhnya baru saja dimulai. Agus ternyata memegang kartu as yang tidak pernah saya duga.
dan titik balik dari peperangan ini akan segera terungkap. Pesan singkat itu berkedip di layar ponsel saya, seperti bom waktu yang siap meledak. Rahasia, Ayah? Apa yang Agus tahu? Ayah saya adalah sosok yang sangat dihormati. Seorang pria yang membangun kejayaannya dengan integritas tinggi. Selama bertahan-tahan saya mengenalnya, tidak ada satupun celah dalam sejarah bisnisnya. Namun, melihat betapa yakinnya pesan itu dikirimkan, jantung saya berdegup kencang. Apakah selama ini saya benar-benar mengenal ayah saya? Atau apakah Agus menemukan sesuatu di arsip lama perusahaan saat saya memberikannya akses penuh tahun lalu? Saya segera menghubungi Pak Darmawan, tapi teleponnya tidak aktif. Ini aneh. Pak Darmawan tidak pernah mematikan ponselnya, terutama di tengah situasi genting seperti ini. Kegelapan di dalam rumah yang besar ini tiba-tiba terasa mencekam. Setiap sudut ruangan Siolohala memiliki mata yang mengawasi. Saya memutuskan untuk tidak tinggal diam di rumah. Saya mengambil kunci mobil cadangan dan bergegas menuju kantor lama ayah yang kini sudah menjadi museum arsip pribadi keluarga kami di pinggiran kota. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Jalanan yang biasanya saya lalui dengan tenang, kini terasa asing dan penuh ancaman. Saat saya sampai di gedung tua bergaya kolonial itu, saya melihat sebuah mobil terparkir di depan gerbang. Itu mobil Sheila. Mengapa dia ada di sini? Bukankah Agus bilang wanita itu sudah kabur membawa hartanya? Saya masuk melalui pintu samping dengan sangat hati-hati. Suasana di dalam gedung itu sunyi. Hanya suara detak jam kuno yang menggema di lobi. Saya mengikuti cahaya lampu yang rimeng-rimeng menuju ruang kerja utama ayah di lantai 2. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Dari celahnya, saya melihat pemandangan yang membuat darah saya membeku. Sheila tidak sedang kabur. Dia berdiri di depan brankas besar milik ayah, dan di sampingnya adalah Pak Darmawan, pria yang selama ini saya anggap sebagai pelindung dan tangan kanan ayah. Kini sedang memutar kombinasi brankas dengan tenang. Sudah ketemu, Pak? Suara Sheila terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada manja atau genit. Suaranya dingin, profesional, dan penuh otoritas. Sabar, Sheila. Dokumen kepemilikan lahan di kawasan industri utara itu tidak mudah ditemukan. Itu adalah satu-satunya aset yang tidak terdaftar di sistem digital Sanjaya Group. Kalau kita pegang itu, kita bisa memeras Kinara, atau bahkan menjatuhkan seluruh dinasti Sanjaya, jawab Pak Darmawan. Lutut saya lemas. Ini adalah pengkhianatan di atas pengkhianatan. Ternyata Sheila bukan sekadar selingkuhan. Agus, dia adalah bidak yang sengaja dikirim oleh orang dalam untuk menghancurkan keluarga saya dari dalam. Dan orang dalam itu adalah Pak Darmawan, orang yang paling saya percayai setelah ayah tiada. Lalu bagaimana dengan Agus? Dia sudah hancur total, tanya Sheila sambil memeriksa kuku-kukunya. Agus hanyalah mainan. Dia pria yang haus validasi. Sangat mudah membuatnya merasa hebat, dan sangat mudah pula membuatnya mengkhianati istrinya. Sekarang dia sudah tidak berguna. Biarkan dia menjadi kambing hitam atas semua kekacauan keuangan ini. Kita hanya perlu dokumen ini untuk menyempurnakan rencana kita. Pak Darmawan terkekeh pelan. Titik balik ini benar-benar menghantam saya. Ternyata, selama ini saya bukan hanya bertarung melawan suami yang selingkuh, tapi melawan konspirasi besar yang bertujuan mengambil alih seluruh kekayaan keluarga saya. Agus, dia hanyalah korban dari egonya sendiri yang dimanfaatkan oleh hiu yang lebih besar. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemetar di tangan saya. Saya harus berpikir cepat. Jika saya masuk sekarang, mereka bisa saja melakukan tindakan nekat. Saya mengeluarkan ponsel dan mulai merekam percakapan mereka dari balik pintu. Tapi Pak, gimana kalau Kinara tahu soal keterlibatan Bapak? Tanya Sheila lagi. Dia tidak akan tahu. Dia terlalu sibuk dengan drama patah hatinya.
Kinara itu persis seperti ayahnya, terlalu percaya pada kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Itu adalah kelemahan terbesar mereka. Pak Darmawan berhasil membuka brankas tersebut. Ia menarik keluar sebuah map kulit berwarna coklat yang sangat tua. Saat itulah, saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya mendorong pintu itu hingga terbuka lebar, menghantam dinding dengan suara dentuman yang keras. Kelemahan terbesar saya bukan kesetiaan Pak Darmawan, tapi kesabaran saya dalam menghadapi pengkhianat seperti Anda. Suara saya terdengar sangat stabil. Meski di dalam hati saya hancur berkeping-keping, wajah Pak Darmawan berubah menjadi sangat pucat. Ia menjatuhkan map itu ke lantai. Sheila langsung berdiri dengan sigap, matanya menatap saya dengan kebencian yang murni. Kinara, kok kamu bisa? Aku yang mengajarimu cara melacak orang, Pak Darmawan. Kamu lupa. Kamu pikir aku hanya wanita rumahan yang naif? Aku tahu. Setiap jerik-jerikmu sejak kamu mulai mematikan ponselmu malam ini. Saya melangkah masuk ke tengah ruangan. Non, Kinara, ini tidak seperti yang Anda lihat. Saya hanya ingin menyelamatkan dokumen ini dari tangan yang salah. Pak Darmawan mencoba berdalih dengan suara yang bergetar. Cukup, Pak. Jangan rendahkan martabat Anda lebih jauh lagi. Saya sudah merekam semuanya. Dari rencana Anda menggunakan Sheila untuk merayu Agus, sampai niat Anda memerah saya menggunakan aset ayah saya. Saya mengangkat ponsel saya. Sheila tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sangat mengerikan. Rekaman? Kamu pikir rekaman itu cukup untuk menghentikan kami? Kinara, kamu sendirian di sini. Tidak ada pengawal. Tidak ada polisi. Apa yang bisa dilakukan seorang janda kaya yang malang seperti kamu? Ia mulai mendekat ke arah saya dengan tatapan mengancam. Namun, sebelum ia bisa menyentuh saya, suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah tangga. Seorang pria dengan seragam lengkap kepolisian muncul, diikuti oleh beberapa petugas lainnya. Dia tidak sendirian, Mbak Sheila, ucap petugas itu. Saya tersenyum tipis. Kenalkan, ini adalah tim investigasi khusus yang sudah saya hubungi sejak saya keluar dari kantor Sanjaya Group tadi siang. Saya sudah lama mencurigai adanya aliran dana aneh di rekening pribadi Anda, Pak Darmawan. Saya hanya butuh bukti fisik dari niat jahat Anda. Dan malam ini, Anda memberikannya dengan sangat sempurna. Pak Darmawan terduduk di kursi kerja ayah. Wajahnya tampak seperti orang yang baru saja melihat ajalnya sendiri. Petugas kepolisian segera mengamankan map coklat tersebut dan memborgol Pak Darmawan serta Sheila. Saat mereka digiring keluar, Sheila sempat meludahi lantai di dekat kaki saya. Kamu pikir kamu sudah menang? Agus masih punya rahasia itu. Rahasia yang akan menghancurkan nama ayahmu, teriaknya histeris. Saya tidak menggubrisnya. Saya berjalan menuju brankas yang masih terbuka dan mengambil dokumen lain yang tersisa di sana. Itu adalah sebuah surat yang ditulis tangan oleh ayah saya sebelum beliau wafat. Saya membacanya dengan cepat. Untuk putriku, Kinara, jika suatu saat Darmawan mencoba mengkhianatimu, ketahuilah bahwa rahasia terbesar yang dia maksud adalah tentang tanah industri itu. Tanah itu bukan hasil korupsi, tapi tanah yang sengaja aku beli untuk membangun panti asuhan dan rumah sakit tanpa nama, agar tidak ada yang tahu tentang amal ini. Darmawan mengira aku mencuri dana perusahaan untuk membelinya. Padahal itu adalah uang pribadiku. Jangan biarkan dia menakutimu dengan kebaikan yang aku sembunyikan. Air mata saya jatuh membasahi surat itu. Ayah, bahkan di saat terakhirnya, beliau sudah memikirkan cara untuk melindungiku dari orang-orang jahat ini. Rahasia yang dianggap Agus dan Darmawan sebagai kartu as untuk menghancurkan saya, ternyata adalah bukti kemuliaan hati ayah saya. Identitas asli pengkhianat telah terkuak. Plot twist yang saya kira akan menghancurkan hidup saya justru menjadi momen pembebasan yang luar biasa. Namun,
Satu pertanyaan masih tersisa di benak saya. Di mana Agus? Jika dia bukan otak dari semua ini, melainkan hanya pion yang dibuang, di mana dia sekarang? Apakah dia benar-benar nekat melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya sendiri? Saya keluar dari gedung itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Namun, tetap waspada. Permainan ini belum benar-benar berakhir sampai semua bidak jatuh pada tempatnya. Dan sekarang, saatnya saya mencari Agus, bukan untuk memaafkannya, tapi untuk menunjukkan padanya betapa malangnya dia, karena telah membuang permata demi sepotong kaca yang hampir menghancurkan hidupnya, udara di dermaga tua ini terasa sangat berbeda dengan keheningan di gedung arsip tadi. Di sini, bau garam yang menyengat bercampur dengan aroma minyak solar dari kapal-kapal nelayan yang tertambat. Suara ombak yang menghantam tiong-tiong kayu yang sudah lapuk terdengar seperti detak jantung yang tak beraturan. Lokasi ini sangat kontras dengan kemewahan rumah kami atau kecanggihan ruang rapat di Sanjaya Group. Disinilah tempat segala kepalsuan berakhir. Sebuah tempat yang jujur, dingin, dan sunyi. Saya melihat sosok itu dari kejauhan. Agus duduk di tepi dermaga. Kakinya menjuntai ke arah air laut yang gelap. Di sampingnya ada sebuah botol minuman dan kantong plastik hitam yang tadi ia bawa dari rumah. Dia terlihat begitu kecil di bawah langit malam yang luas. Tidak ada lagi sisa-sisa kejayaan seorang direktur utama. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang patah, yang baru saja menyadari bahwa dunianya yang megah sebenarnya hanyalah sebuah gelembung sabun yang pecah dalam sekejap. Saya berjalan mendekat. Suara tumit sepatu saya di atas papan kayu dermaga membuat Agus menoleh. Ia tidak tampak terkejut, matanya kosong, seolah jiwanya sudah pergi lebih dulu sebelum raganya. Kamu datang untuk menertawakanku lagi, nah. Suaranya nyaris hilang, ditelan suara angin laut. Aku datang untuk memberitahumu bahwa Sheila dan Pak Darmawan sudah ditangkap, jawab saya, sambil berdiri beberapa langkah di belakangnya. Saya tetap menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena saya tidak ingin lagi terhubung dengan auranya yang penuh kegagalan. Agus tertawa getir, tawa yang terdengar seperti rintihan. Darmawan, jadi dia juga? Hahaha, pantas saja. Dia yang memberiku ide untuk memalsukan tanda tanganmu. Nah, dia bilang itu demi menyelamatkan perusahaan agar bisa dapat pinjaman bank. Dia yang mengenalkan aku pada Sheila setahun yang lalu di sebuah gala dinner. Aku benar-benar bodoh. Ya, sangat bodoh, Mas. Kamu bukan hanya mengkhianati istrimu, tapi kamu membiarkan dirimu menjadi alat untuk menghancurkan keluarga yang sudah membangunmu. Kata saya dingin. Pesan yang kamu kirim soal rahasia ayahku, itu juga dari mereka kan? Agus mengangguk pelan. Darmawan memberiku sebuah map cadangan. Dia bilang itu bukti kalau ayahmu melakukan korupsi lahan industri. Dia menyuruhku menggunakannya untuk mengancammu kalau kamu sampai berani memutus aliran dana. Aku nggak tahu kalau itu semua bohong. Aku cuma panik, nah. Aku nggak mau jadi gelandangan. Saya menatap punggungnya dengan rasa iba yang aneh. Rasa iba yang muncul bukan karena cinta, tapi karena melihat betapa rendahnya manusia bisa jatuh ketika mereka kehilangan kompas moralnya. Ayahku tidak pernah korupsi, Mas. Tanah itu adalah panti asuhan yang ia bangun secara anonim. Pak Darmawan ingin menguasainya karena lahan itu sekarang masuk dalam zona pengembangan pelabuhan baru. Kamu hampir saja membantu seorang pencuri merampas rumah untuk anak-anak yatim. Agus menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mulai terisak. Bahunya berguncang hebat. Maafkan aku, nah. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah kehilangan segalanya. Jabatan, harta, dan sekarang aku tahu. Aku sudah menghina memori ayahmu yang sangat baik kepadaku. Aku nggak punya tempat tujuan lagi. Momen pembuktian ini
terasa sangat nyata di sini. Di dermaga yang kumuh ini, saya menunjukkan padanya apa yang sebenarnya ia lepaskan. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sebuah dokumen yang baru saja saya terima, salinannya dari tim legal Sanjaya Group. Ini adalah surat pernyataan pengambilalihan utang pribadi kamu oleh yayasanku. Mas, secara hukum, kamu tidak akan dipenjara karena penggelapan dana perusahaan. Karena aku sudah melunasi semua lubang yang kamu buat dengan uang pribadiku. Agus mendongak, matanya yang basah menatap saya dengan penuh harap. Kamu menyelamatkanku, nah. Kamu mau kita kembali seperti dulu? Jangan salah sangka. Potong saya cepat, sebelum harapannya terbang terlalu tinggi. Aku melunasinya, bukan untukmu. Aku melakukannya demi nama baik keluargaku. Aku tidak ingin nama ayahku terseret dalam skandal, karena menantunya seorang pecundang yang tidak bisa mengelola keuangan. Kamu bebas dari tuntutan hukum perusahaanku, tapi kamu tetap harus pergi dari hidupku. Saya meletakkan sebuah amplop kecil di sampingnya. Di dalamnya ada uang tunai yang cukup untuk menyambung hidup selama beberapa bulan, dan tiket bus menuju kampung halamannya di pelosok Jawa Tengah. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Mulai besok, Kinara yang kamu kenal sebagai pelayanmu di rumah sudah mati. Gunakan uang ini untuk pulang, minta maaf pada ibumu, dan mulailah hidup sebagai orang biasa. Jangan pernah lagi mencoba masuk ke dunia bisnis atau mendekati keluargaku. Jika aku melihatmu lagi di kota ini, aku tidak akan sigen-sigen menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari sekadar kebangkrutan. Agus meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Ia melihat tiket bus itu dan mulai menangis lagi. Kali ini lebih tenang. Kenapa kamu masih sebaik ini padaku? Setelah semua yang aku lakukan, karena ayahku mengajarkan aku untuk tidak menjadi monster, hanya karena aku dikelilingi oleh monster. Jawab saya sambil berbalik. Dan karena aku ingin kamu tetap hidup, untuk melihat bagaimana aku akan sukses tanpa dirimu. Aku ingin kamu menjadi saksi bahwa wanita yang kamu sebut perempuan, rumahan ini, akan membawa perusahaan yang dulu kamu klaim sebagai milikmu ke puncak, yang tidak akan pernah bisa kamu bayangkan. Saya melangkah pergi, meninggalkan dermaga itu, tanpa menoleh lagi. Setiap langkah saya di atas kayu dermaga, yang berderit, terasa seperti proses pembersihan jiwa. Di kejauhan, lampu-lampu kota yang terang benderang, seolah menyambut kepulangan saya ke dunia yang seharusnya. Namun, saat saya mencapai mobil saya di ujung dermaga, saya melihat sesosok bayangan yang berdiri di kegelapan dekat tiang lampu. Jantung saya berdegup kencang. Apakah itu kaki tangan Pak Darmawan yang masih berkeliaran? Saya merogoh tas, mencari kunci mobil dengan cepat. Tenang, Kinara, ini saya. Suara itu terdengar berat namun familiar. Ternyata itu adalah Randy, sepupu saya yang juga merupakan kepala operasional keamanan di Sanjaya Group. Dia selama ini bertugas mengawasi saya dari jauh, atas perintah Paman Sanjaya. Semuanya sudah beres? Tanya Randy. Sudah, Ren. Agus sudah selesai. Darmawan dan Sheila juga sudah di kantor polisi. Tapi aku merasa ini masih terlalu mudah. Ada satu hal yang mengganjal di pikiranku soal audit terakhir yang dilakukan Darmawan sebelum dia tertangkap, kata saya sambil masuk ke dalam mobil. Maksudmu? Darmawan sempat menyebutkan soal pihak ketiga di luar negeri. Dia tidak bekerja sendiri. Ren, Sheila dan Darmawan hanyalah eksekutor lapangan. Ada seseorang yang lebih besar yang ingin menghancurkan Sanjaya Group dengan menggunakan keretakan rumah tanggaku sebagai pintu masuknya. Dan aku takut pembuktian malam ini hanyalah babak pembuka dari perang yang sesungguhnya. Randy mengangguk paham. Kami akan terus selidiki. Tapi untuk malam ini, pulanglah. Kamu butuh istirahat. Kamu sudah menang hari ini. Saya menyalakan mesin mobil, meninggalkan dermaga tua itu dalam kegelapan. Kemenangan ini memang terasa nyata. Tapi kewaspadaan saya tidak boleh kendur. Agus mungkin sudah bangkrut dalam semalam.
Tapi bayang-bayang besar di balik konspirasi ini masih mengintai. Dan saat saya melewati batas kota, saya bersumpah bahwa siapapun mereka, tidak akan ada lagi yang bisa menyentuh martabat saya atau peninggalan ayah saya. Malam itu, di bawah rembulan yang mulai tertutup awan, saya menyadari bahwa hidup adalah tentang perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain, dari satu ujian ke ujian lain. Dan kali ini, saya sudah siap untuk lokasi berikutnya. Seberapa kontras pun itu nantinya, pagi hari berikutnya, saya tidak terbangun di kamar tidur yang penuh dengan kenangan pahit. Saya terbangun di sebuah suite mewah di lantai teratas Hotel Sanjaya, salah satu properti milik keluarga besar saya yang jarang saya kunjungi. Dari jendela setinggi langit-langit, saya bisa melihat kesibukan kota yang mulai berdenyut. Orang-orang di bawah sana tampak seperti semut, berlarian mengejar waktu dan materi. Disinilah momen pembuktian kedua, dimulai sebuah lokasi yang sangat kontras dengan dermaga kumuh tempat saya meninggalkan Agus semalam. Hari ini bukan tentang membuang sampah, tapi tentang mengambil kembali tahta yang sempat saya tinggalkan. Saya berdiri di depan cermin besar, mengenakan setelan jas wanita berwarna putih, tulang yang dipesan khusus. Rambut saya, yang biasanya hanya saya ikat asal-asalan, kini ditata rapi, membentuk sanggul modern yang tegas. Tidak ada lagi Kinara yang matanya sembab karena menangis. Yang ada hanyalah Kinara Sanjaya, seorang pebisnis yang siap melakukan pembersihan besar-besaran. Non Kinara, para pemegang saham, sudah berkumpul di ruang aula utama. Randy mengetuk pintu kamar saya. Agus sudah berangkat ke terminal bus pagi tadi. Dia pergi tanpa membawa apapun selain amplop yang Anda berikan. Dan soal Pak Darmawan, dia mulai bernyanyi di kantor polisi. Dia menyebutkan satu nama. Saya memperbaiki posisi anting berlian saya. Siapa? Robert Wijaya, saingan lama ayah Anda dari grup kompetitor. Saya tersenyum tipis. Nama itu sudah saya duga. Robert selalu iri pada kesuksesan ayah. Dan dia mengira dengan menghancurkan pilar terkecil di keluarga kami, yaitu pernikahan saya, dia bisa meruntuhkan seluruh fondasi Sanjaya Group. Dia salah besar. Dia tidak tahu bahwa pilar terkecil itu justru adalah baja yang paling kuat. Kami melangkah menuju aula utama hotel. Begitu pintu ganda aula itu terbuka, suasana mendadak hening. Ratusan pasang mata menatap saya. Di sana duduk para direksi, investor, dan mitra bisnis yang selama ini hanya mengenal saya sebagai istri Agus yang pemalu. Mereka semua tampak bingung, sampai Paman Sanjaya berdiri dari kursi puncaknya dan mempersilakan saya maju ke mimbar. Hadirin sekalian, suara Paman Sanjaya menggema. Hari ini, kita tidak hanya membahas transisi kepemimpinan di PT Arga Megah setelah skandal kemarin. Kita di sini untuk menyambut kembali pemilik sah dari sebagian besar aset operasional kita. Saya perkenalkan Direktur Utama baru yang akan mengambil alih seluruh kendali operasional strategis, Kinara Sanjaya. Tepuk tangan terdengar ragu-ragu pada awalnya, lalu berubah menjadi riuh. Saya berdiri di depan mik, menatap tajam ke arah barisan kursi depan, di mana beberapa orang suruhan Robert Wijaya kemungkinan besar sedang duduk dan memantau. Terima kasih, kata saya. Suara saya terdengar jernih dan penuh otoritas. Mungkin banyak dari Anda yang terkejut. Namun, pengkhianatan yang terjadi baru-baru ini telah membuka mata saya. PT Arga Megah bukan lagi sebuah perusahaan mandiri. Per hari ini, perusahaan itu secara resmi telah saya akuisisi penuh dan dilebur ke dalam divisi utama Sanjaya Group. Segala bentuk kecurangan, penggelapan, dan pengaruh pihak luar, saya pastikan sudah berakhir di tangan saya. Saya menampilkan sebuah slide di layar besar di belakang saya. Itu bukan presentasi bisnis biasa. Itu adalah grafik yang menunjukkan bagaimana uang perusahaan yang diselewengkan oleh Agus, Sheila, dan Darmawan telah berhasil saya tarik kembali
melalui jalur hukum yang sangat cepat. Dalam satu malam, suami saya kehilangan segalanya. Tapi, dalam satu malam yang sama, saya memastikan bahwa ribuan karyawan di bawah naungan saya tidak kehilangan Rp1 pun dari gaji mereka. Ini adalah pembuktian bahwa kekuasaan bukan tentang siapa yang paling banyak membelanjakan uang, tapi siapa yang paling mampu menjaga amanah. Di sela-sela pidato saya melihat seorang pria di baris tengah berdiri dan mencoba menginterupsi. Saya mengenalnya. Dia adalah salah satu eksekutif yang selama ini menjadi kaki tangan Darmawan, Ibu Kinara. Anda baru saja muncul setelah bertahan-tahan bersembunyi di dapur. Bagaimana kami bisa yakin Anda mampu menangani tekanan dari kompetitor seperti Grup Wijaya yang sekarang sedang gencar menyerang saham kita? Tanyanya dengan nada meremehkan. Saya menatapnya lurah Saliholeh, merasa terintimidasi. Saya justru merasa tertantang. Pertanyaan bagus, dan jawabannya ada di ponsel Anda masing-masing sekarang. Silakan cek berita bursa pagi ini. Orang-orang di ruangan itu serentak mengeluarkan ponsel mereka. Riuh rendah percakapan mulai terdengar. Berita utama ekonomi pagi itu adalah Sanjaya Group melakukan hostile takeover terhadap anak perusahaan Grup Wijaya sebagai balasan atas sabotase bisnis. Selagi kalian tidur semalam, saya tidak hanya mengurus perceraian saya. Lanjut saya menggunakan seluruh cadangan likuiditas pribadi saya untuk memukul balik mereka yang mencoba bermain api dengan keluarga saya. Jika ada di antara kalian yang masih merasa loyal pada pihak luar, silakan tinggalkan ruangan ini sekarang, sebelum tim audit saya menemukan jejak kalian. Kantor polisi terasa begitu sesak dan gerah, sangat kontras dengan wangi aromaterapi di suite hotel tempat saya menghabiskan pagi tadi. Saya berjalan menyusuri lorong yang bau asap rokok dan kopi instan, menuju ruang interogasi khusus. Di sana, di balik jeruji yang dingin, saya akan menyaksikan kehancuran total dari orang-orang yang menganggap saya sebagai mangsa yang lemah. Pak Darmawan duduk di kursi kayu yang keras. Tangannya terborgol ke meja. Tidak ada lagi setelan jas pesanan Italia yang biasanya ia kenakan dengan sombong. Dia hanya memakai baju tahanan berwarna oranye yang membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Saat saya masuk, dia mendongak. Matanya yang dulu penuh tipu daya, kini hanya menyisakan ketakutan. Non, Kinara, tolong saya. Saya ditekan. Saya dipaksa oleh Robert Wijaya. Suaranya gemetar, mencoba mencari belas kasihan terakhir. Anda tidak ditekan, Pak Darmawan. Anda serakah. Saya duduk di hadapannya, menatapnya tanpa emosi. Anda tahu persis apa yang Anda lakukan saat mengenalkan Sheila kepada Agus. Anda tahu kelemahan Agus adalah egonya, dan Anda memberikan umpan yang sempurna untuk menghancurkan rumah tangga saya. Saya menggeser tablet saya, menunjukkan potongan video yang ditemukan Randy. Tapi, ada satu hal yang menarik. Siapa pria yang mengoleskan lipstik di kemeja Agus ini? Siapa orang yang ingin saya segera tahu tentang perselingkuhan itu? Pak Darmawan terdiam. Bibirnya bergetar. Dia adalah orang yang ingin mengambil alih Sanjaya Group tanpa harus menumpahkan darah di lantai bursa. Dia tahu, jika Anda marah, Anda akan menghancurkan Agus. Dan jika Agus hancur, perusahaan Arga Megah akan goyah, memberikan celah bagi Robert untuk masuk. Tapi pria di video itu, dia bukan orangnya Robert. Lalu siapa? Desak saya. Dia adalah adik sepupu paman Anda sendiri, Surya. Dia ingin menyingkirkan Anda dan paman Sanjaya sekaligus dengan menciptakan kekacauan ini. Bisik Darmawan pelan. Rahasia itu terkuak sepenuhnya. Konsekuensi bagi mereka bukan hanya kehilangan kebebasan, tapi kehilangan segalanya yang mereka perjuangkan. Saya berdiri, merasa muak. Terima kasih, Pak Darmawan. Pengakuan Anda akan memperingan hukuman Anda. Tapi jangan harap
Saya akan membantu Anda keluar dari sini. Saya melangkah menuju ruang sebelah, tempat Sheila ditahan. Berbeda dengan Darmawan, Sheila masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Dia duduk bersandar, menatap saya dengan tatapan sinis, meski rambutnya yang biasanya tertata rapi, kini acak-acakan. Gimana rasanya jadi pemenang? Kinara, ejeknya. Kamu pikir, kamu sudah mengambil semuanya dariku? Aku sudah mengirim sebagian besar uang dari Agus ke rekening luar negeri yang tidak bisa kamu sentuh. Saya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat Sheila terhenti dari bicaranya. Kamu bicara soal rekening di Cayman Islands itu? Maaf, Sheila, kamu lupa. Kalau suamiku, maksudku mantan suamiku, menggunakan sistem perbankan yang infrastrukturnya dikelola oleh perusahaan IT milik keluargaku. Begitu kamu mengklik tombol transfer, sistem kami sudah melakukan pembekuan sementara atas dugaan pencucian uang. Uang itu tidak pernah sampai ke sana. Uang itu sekarang kembali ke kas perusahaan untuk membayar pesangon karyawan yang kamu rugikan. Wajah Sheila berubah dari sombong menjadi pucat pasi. Enggak mungkin. Itu uangku. Aku sudah melayani pria bodoh itu selama setahun. Itu uang hasil curian. Dan sekarang, kamu akan membayar setiap rupiahnya dengan waktu di balik jeruji besi, kata saya sambil berdiri di depan pintu selnya. Agus sekarang sedang di bus menuju kemiskinan. Dan kamu akan membusuk di sini. Rencana jahat kalian untuk membuatku bangkrut justru berbalik menghancurkan kalian dalam semalam. Kehancuran mereka begitu mutlak. Darmawan akan menghadapi tuntutan penggelapan dan konspirasi kriminal. Sementara Sheila akan dijerat pasal pencucian uang dan penipuan. Tidak ada yang tersisa dari rencana besar mereka. Semua bidak yang mereka susun dengan teliti, kini saya sapu bersih dari papan catur. Saya keluar dari kantor polisi, menghirup udara luar yang meski penuh polusi, terasa jauh lebih lega. Randy sudah menunggu di mobil. Non, Surya sudah diamankan oleh tim internal Paman Sanjaya. Dia tidak bisa mengelak lagi setelah pengakuan Darmawan. Lapor Randy. Bagus. Pastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh bisnis keluarga ini lagi. Jawab saya tegas. Sore itu, saya memutuskan untuk mendatangi kantor PT Arga Megah untuk terakhir kalinya. Gedung itu kini dipenuhi oleh kurator dan akuntan publik. Saat saya masuk ke ruang kerja Agus, saya melihat barang-barangnya sudah dikemasi di atas meja kerja yang dulu menjadi tempat dia mengkhianati saya. Tertinggal sebuah bingkai foto kecil. Itu foto kami saat pertama kali memulai usaha ini. Saya mengambil foto itu, menatap wajah Agus yang dulu penuh semangat dan kejujuran. Bagaimana bisa kekuasaan dan wanita mengubah seseorang menjadi monster yang tidak dikenalinya sendiri? Saya tidak menghancurkan foto itu. Saya hanya meletakkannya kembali ke dalam kotak sampah. Biarlah itu menjadi bagian dari masa lalu yang terkubur. Konsekuensi bagi Agus bukan hanya kehilangan harta, tapi dia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Sheila mengkhianatinya. Darmawan memanfaatkannya. Dan Surya menggunakannya sebagai umpan. Dia baru menyadari bahwa di dunia yang kejam ini, satu-satunya pelindungnya adalah istri yang dia remehkan. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu yang dramatis. Saya berdiri di jendela kantor itu. Saya melihat papan nama PT Arga Megah di depan gedung mulai diturunkan, diganti dengan logo Sanjaya Group. Perusahaan itu bangkrut sebagai entitas lama, namun akan lahir kembali sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih bersih. Semua pengkhianat telah menerima bagian mereka. Kehancuran rencana jahat mereka menjadi batu pijakan bagi saya untuk naik lebih tinggi. Namun, di tengah kesunyian ruangan ini, saya menyadari bahwa kemenangan yang paling besar bukanlah saat melihat musuh kita hancur, melainkan saat kita mampu berdiri tegak
tanpa menjadi kotor seperti mereka. Saya berjalan keluar dari ruangan itu, mematikan lampunya, dan menutup pintunya rapat-rapat. Cliffhanger, hidup saya tentang pengkhianatan suami dan sekretarisnya telah berakhir di sini. Bab baru akan segera dimulai. Bab di mana saya bukan lagi sekadar istri dari seorang pengusaha, melainkan arsitek dari masa depan saya sendiri. Waktu berlalu seperti aliran sungai yang tenang, namun pasti. 6 bulan setelah malam yang menghancurkan itu, saya berdiri di sebuah taman panti asuhan yang asri di pinggiran kota. Lokasi ini adalah tanah yang dulu sempat menjadi sengketa, tanah yang ayah saya beli dengan penuh cinta dan kerahasiaan. Sekarang, di sini telah berdiri bangunan kokoh dengan tawa anak-anak yang menggema di setiap sudutnya. Tidak ada lagi bau pengkhianatan, tidak ada lagi kebisingan dari ambisi yang serakah, hanya ada kedamaian. Saya melipat koran itu dan meletakkannya di bangku taman. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, bahkan rasa benci pun sudah menguap. Yang ada hanyalah sebuah pengertian mendalam tentang hukum sebab akibat. Agus mendapatkan apa yang dia tanam. Dia memilih untuk menukar kesetiaan dengan nafsu dan kejujuran dengan manipulasi. Sekarang, dia harus menjalani hidup di mana setiap keringat yang menetes adalah pengingat akan istana yang pernah ia hancurkan sendiri. Paman Sanjaya berjalan mendekati saya. Ia membawa 2 gelas teh hangat. Kamu tampak jauh lebih bahagia di sini daripada di ruang rapat, Kinara, ucapnya sambil memberikan 1 gelas kepada saya. Karena di sini, saya melihat hasil nyata dari perjuangan ayah, paman, bisnis dan kekayaan hanyalah alat. Jika alat itu digunakan untuk menyakiti, maka ia akan menjadi senjata yang berbalik, membunuh pemiliknya. Tapi jika digunakan untuk membangun, ia akan menjadi warisan yang abadi. Jawab saya tenang. Kami melihat anak-anak kecil berlarian mengejar bola di lapangan rumput. Di sana, di sudut panti, ada sebuah prasasti batu dengan nama ayah saya terukir dengan indah. Itulah hikmah terbesar yang saya petik dari semua kekacauan ini. Ayah tidak pernah mengajarkan saya untuk menjadi orang kaya. Beliau mengajarkan saya untuk menjadi orang yang bernilai. Dan nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak angka di rekening banknya, melainkan oleh seberapa kuat ia berdiri saat badai pengkhianatan mencoba menumbangkannya. Kisah saya mungkin terdengar seperti drama pembalasan dendam yang kejam. Seorang istri yang membuat suaminya bangkrut dalam semalam. Namun, kenyataannya bukan saya yang menghancurkannya. Agus sudah hancur sejak saat ia membiarkan keserakahan masuk ke dalam hatinya. Saya hanya menarik tirai penutup agar ia bisa melihat kehancurannya sendiri dengan jelas. Kadang, kehilangan segalanya adalah satu-satunya cara bagi seseorang untuk menemukan kembali jiwanya yang hilang. Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, menciptakan semburat warna keemasan yang cantik di langit. Saya berdiri dari bangku taman, siap untuk melangkah pulang. Rumah saya kini bukan lagi sebuah bangunan megah yang dingin, tapi sebuah ruang di mana saya bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu memakai topeng atau rasa takut. Mari, kita pulang. Paman, besok ada banyak mimpi yang harus kita wujudkan. Ajak saya. Saat saya berjalan menuju mobil, saya sempat menatap ke arah gerbang panti asuhan. Saya melihat sosok pria tua dengan pakaian lusuh berdiri di kejauhan, menatap ke arah bangunan ini dengan tatapan penuh penyesalan. Saya tahu itu adalah Agus. Dia mungkin datang hanya untuk melihat apa yang dulu hampir ia hancurkan. Saya tidak memanggilnya, saya juga tidak mengusirnya. Saya hanya memberikan senyum tipis, dari kejauhan sebuah senyum tanda bahwa saya sudah memaafkannya, namun tidak akan pernah kembali ke dalam kegelapan yang sama. Like, subscribe, share, dan komen dari kota mana saja kalian. Terima kasih. Terima kasih.